Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita telah diberikan kesehatan ya. Nah, tepuk semangat dulu. Kita ingat kan masih? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Nah, bagus ya. Hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu akan disingkat dengan P5. Kita akan mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik aku kenal diriku ya. Nah, sebelum kita masuk dalam tahap pengenalan, nanti ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap nanti yang kita laksanakan kegiatan ini ya. Dalam kelima ini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua adalah tahap aksi, dan yang ketiga adalah tahap tindak lanjut atau refleksi dan tindak lanjut ya. Nah, kita akan memulai kegiatan kita dengan berdoa. Yang memimpin doa untuk hari ini Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Guru, terima kasih atas hari ini. Hari ini kami mau belajar, mengolah hati dan budi kami, agar kami dapat belajar dengan penuh kesungguhan dan ketekunan, sehingga kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran siswa untuk membangun karakter positif serta perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang kedua, mengaplikasikan dan membudayakan sikap peduli terhadap kesehatan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, membentuk karakter dimensi kemandirian yang diwujudkan dalam bentuk karya dan tindakan. Yang keempat, mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan dari proses mengumpulkan dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kelima kita ya. Kita akan menggunakan dimensi mandiri. Nah, dimensi mandiri dan elemennya adalah mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Indikator mengidentifikasi kemampuan, prestasi, dan ketertarikannya serta tantangan yang dihadapi berdasarkan kejadian-kejadian yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, elemen mengembangkan refleksi diri. Indikatornya melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi diri serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya. Nah, itu ya
dimensi dan elemen yang akan kita gunakan dalam P5 ini. Dalam P5 ini kita mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik aku kenal diriku. Nah, kita akan membahas tentang PHBS ya, PHBS. Nah, nanti Ibu akan memperkenalkan apa itu PHBS melalui video yang akan kita amati ya, dan kita lihat bersama-sama. Nah, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Nah, tahap pengenalan ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video ya, video tentang PHBS. Nah, ini kita akan menyaksikan bersama-sama tentang video PHBS. PHBS itu atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Pentingnya PHBS sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah untuk menjadikan pelajar sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, itu ya, itu adalah apa itu PHBS. Kontekstualisasi dari P5 kita ini adalah mengidentifikasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang mencakup tentang kebersihan diri dan lingkungan sekitar, terutama di sekolah. Nah, di sini ini kontekstualisasinya kita akan membahas tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu mencakup tentang kebersihan diri kita dan lingkungan sekolah. Nah, contohnya kebersihan diri itu seperti kita memotong kuku, itu kebersihan diri kita ya. Mandi yang bersih, apalagi menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Jadi kalau kita habis mandi harus diganti pakaiannya ya, supaya tidak kotor, supaya bersih. Nah, itu selain membersihkan diri, kita juga harus membersihkan lingkungan sekitarnya ya, dengan cara menyapu, mengepel dan lain sebagainya ya, membuang sampah, itu adalah membersihkan lingkungan sekitar, terutama di sekolah ya, karena kita penerapannya di sekolah dulu. Nah, merancang tindakan dalam pelaksanaan proyek perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hari ini kita akan merancang apa yang harus kita lakukan. Nah, minggu depan kita akan lakukan aksi ya. Hari ini hanya tahap pengenalan. Apa yang kita akan lakukan nanti dalam tahap aksi? Kita akan membersihkan lingkungan sekolah ya. Kita akan belajar untuk mencuci tangan. Bagaimana caranya mencuci tangan yang benar. Nah, jadi ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nantinya akan kalian terapkan di sekolah. Setelah itu diterapkan lagi di rumah ya, di lingkungan masyarakat agar kita selalu sehat, lingkungan kita selalu bersih. Itu yang kita harapkan ya. Jadi dalam untuk proses ini, Ibu berharap setelah kita melaksanakan kegiatan ini nanti kalian bisa tularkan di rumah ya, ditularkan di masyarakat ya, agar lingkungan kita tetap terjaga bersih dan sehat, karena kesehatan adalah sangat penting untuk kita. Nah, untuk sehat itu sangat mahal harganya ya, makanya kita harus membiasakan hidup atau berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mari kita mengamati video PHBS ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar tentang PHBS. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah
perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah: pertama, dapat meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mencegah penyakit. Dan yang ketiga, menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaatnya untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah: yang pertama, diare; yang kedua, cacingan; yang ketiga, tifus. Kenapa harus mencuci tangan? Mencuci tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang uang, setelah memegang binatang atau hewan peliharaan, dan setelah kencing atau buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajanan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika kita jajan sembarangan adalah: yang pertama, kita bisa sakit perut, diare, sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan atau jajanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, warna makanan yang tidak mencolok. Indikator yang ketiga, menggunakan WC atau toilet yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus di WC atau toilet? Membuang air kecil atau air besar di WC atau toilet adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah: 1. Agar tubuh bugar. 2. Membantu pertumbuhan dan perkembangan. 3. Tidak mudah sakit. Dan 4. Membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya. Hindari cedera. Indikator kelima, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu dan harus diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan: pertama, DBD, demam berdarah dengue. Yang kedua, malaria. Ketiga, kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan cara 3M. Pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mengubur barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Indikator keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi.
Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu: pertama, sampah organik, kedua, sampah anorganik, dan ketiga, sampah B3. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai atau sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya atau beracun. Misalnya, sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R, reduce, mengurangi sesuatu yang menimbulkan sampah. Reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Recycle atau daur ulang, memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, selalu buang sampah pada tempatnya. Ayo ber-PHBS, hidup sehat dimulai dari saya. Anak-anak, kalian telah melihat video tadi di mana ada 8 indikator yang ada di buku tadi ya, yang akan kita gunakan untuk aksi nanti. Nah, ada 8 indikator itu nanti kita terapkan, kita lakukan ya di sekolah. 8 indikator yang akan kita lakukan pada kegiatan aksi nanti. Nah, coba sebutkan satu persatu. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Iya, selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, Mengkonsumsi jajanan di kantin sekolah. mengkonsumsi jajanan di kantin sekolah. Yang ketiga, Menggunakan WC atau toilet yang bersih dan sehat. menggunakan WC atau toilet yang sehat, yang bersih dan sehat. Yang keempat, Berolahraga secara teratur dan terukur. berolahraga secara teratur dan terukur. Yang kelima, Memberantas jentik nyamuk. memberantas jentik nyamuk. Yang keenam, Tidak merokok di sekolah. tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh, Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Yang kedelapan, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu ya, 8 indikator dalam PHBS. Menurut kalian, lingkungan yang bersih itu seperti apa? Tidak ada sampah. Tidak ada sampah, apalagi tidak ada nyamuk, apalagi Tidak ada lalat. tidak ada lalat, apalagi Sejuk. sejuk, Bersih. indah, bersih, apalagi Rapi. rapi, apalagi. Nah, itu adalah ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak ada sampah, apalagi tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Kalau banyak lalat itu menandakan lingkungan tidak sehat. Karena banyak lalat, tapi banyak sampah. Nah, apalagi bersih, rapi, indah, hijau, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Ya. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan contoh bagaimana cara menerapkan hidup bersih dan sehat, yaitu dengan menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan diri? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Membersihkan toilet.
membersihkan toilet, apalagi makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bergizi, apalagi membersihkan diri dengan cara mandi, membersihkan diri dengan cara mandi, itu membersihkan diri ya, apalagi istirahat yang cukup, istirahat yang cukup, itu juga membersihkan diri, apalagi menggosok gigi, menggosok gigi, apalagi mengukur sampah pada tempatnya, iya, mengumpulkan sampah pada tempatnya ya, atau mengumpulkan sampah dan dimasukkan ke tempatnya, apalagi membakar sampah ya, apalagi menutup tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, apalagi membersihkan lingkungan sekitar, iya, membersihkan lingkungan sekitar, apalagi ada lagi mengubur kain bekas, mengubur kain bekas ya, agar tidak ada nyamuk ya yang bersarang atau ada jentik-jentik nyamuk yang bertelur di situ akan mengakibatkan nyamuk akan mengakibatkan penyakit ya, apalagi sekarang marak penyakit DBD ya, jadi kita harus memberantas jentik-jentiknya nyamuk, apalagi memotong buku, iya, memotong kuku ya, kalau kukunya panjang segera dipotong, itu adalah cara membersihkan diri. Kalau cara membersihkan lingkungan agar sehat itu kita dengan apa? Menguras bak mandi, apalagi mencuci atau menggosok WC agar bersih, membersihkan lingkungan baik itu rumah maupun di lingkungan sekitar ya, agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat, kita juga bisa hidup sehat karena sehat itu mahal sekali harganya ya. Nah, mulai dari sekarang Ibu berharap kalian bisa membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apakah bisa diterapkan nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari? bisa, Bisa ya, pasti bisa ya. Untuk diri kita dan untuk keluarga kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk dalam tahap aksi. Untuk tahap aksi ini akan kita lakukan kegiatannya minggu depan ya. Kita akan lakukan kegiatannya di sekolah. Nah, kita akan menerapkan 8 indikator PHBS yang telah kalian videonya yang telah kalian lihat tadi ya. Itu akan kita terapkan, kita akan laksanakan di sekolah. Nah, kita lakukan nanti di sekolah ya. Setelah aksi nanti baru kita akan tindak lanjutnya bagaimana lagi ya. Kalian sudah mengerti tentang PHBS? Sudah. Nah, sudah tahu cara untuk melakukan sudah tahu cara untuk melakukan PHBS? Nah, sudah tahu juga 8 indikatornya? Nah, kalau sudah paham, nah, Ibu akan memberikan refleksi diri menggunakan lembar refleksi. Nah, kalian akan merenungkan apakah kalian benar-benar telah melakukan hal-hal yang ada di pertanyaan ini ya. Ini nanti kalian renungkan. Nanti kalian hanya menggunakan checklist untuk bahan renungan kalian, merefleksikan diri ini ya. Nih. Nah, kita akan merefleksikan diri kalian ya. Kalian akan merefleksikan diri dengan menggunakan lembar refleksi ini untuk kalian renungkan apakah kalian telah melakukan hal-hal yang ada pada pertanyaan ini ya. Perhatikan. Nah, silakan dikerjakan.
Kita masuk mental. Nah. Kalau kita semuanya sudah selesai kayak Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, ibu minta Angga kumpulkan hasil kerjaan temannya. Terima kasih ya. Kalian telah menyelesaikan hasil refleksi ini, ya. Baik anak-anak, kalian telah melakukan refleksi dengan merenungkan diri melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam lembar refleksi tadi ya. Nah, anak-anak, ibu berharap dan mengajak kalian untuk bisa melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS. Dimulai dari diri kalian ya. Jadi nanti kalian akan menerapkan PHBS di lingkungan sekolah. Selanjutnya kalian akan menerapkannya di rumah, ya, di lingkungan sehari-hari. Dan kalian bisa mengajak masyarakat yang ada di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, ya, untuk bisa ber-PHBS, ya, bisa menjaga hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya itu menerapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung PHBS. Nah, itu nanti kita akan bekerja sama dengan pihak sekolah ya, untuk agar kegiatan kita ini bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan ya, akan diterapkan sebagai kegiatan rutin sekolah nantinya, agar kita bisa ber-PHBS di sekolah, di lingkungan sekolah kita, agar sekolah kita bisa bersih dan sehat serta nyaman. Nah, kita akan memastikan akses yang memadai terhadap sumber daya. Apa aksesnya? Misalnya adanya tempat sampah, ya, apalagi adanya adanya tempat cuci tangan, ya, agar setiap kita melakukan aktivitas kegiatan kita bisa mencuci tangan agar kita bersih dan terhindar dari kuman penyakit. Apalagi selain itu adanya WC atau toilet untuk siswa-siswi nanti akan kita bersihkan ya. Airnya juga air yang mengalir agar toiletnya dapat kita gunakan dengan baik, tidak berbau ya. Nah, harus dibersihkan. Airnya juga harus air yang mengalir. Melakukan pengawasan dan inspeksi secara berkala terhadap fasilitas-fasilitas umum dan makanan di kantin. Nah, nanti tugas kalian nanti melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita, terutama tong sampah ya, tempat menampung sampah. Itu nanti kalian lihat apakah ada di kelas-kelas ya, yang dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam program PHBS. Nah, ini tugas kalian untuk mendorong siswa lain ya, selain ada di kelas 4, nanti kalian terapkan, kalian dorong teman-temannya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana caranya tadi? Dengan membiasakan buang sampah pada tempatnya. Apalagi membiasakan mencuci tangan. Apalagi
membiasakan jajanan yang sehat dan lain sebagainya ya, yang terdapat dalam indikator 8 indikator PHBS tadi. Membangun kerjasama antar warga sekolah. Nah, selain kita telah membuat kegiatan kita P5 ini tentang PHBS, diharapkan kita juga bisa bekerja sama dengan warga sekolah lainnya. Seperti apa? Kita akan meminta izin agar kegiatan kita ini tetap berkelanjutan, tetap menjadi program sekolah. Ibu akan meminta izin kepada kepala sekolah dan guru-guru yang lain ya, agar kegiatan kita ini tetap berlangsung. Nah, selain itu kalian juga akan memotivasi teman-teman yang lain ya untuk bisa ikut ber-PHBS di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kita ya. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemantauan PHBS. Nah, jadi kalian juga bisa menggunakan informasi baik itu melalui digital ya, informasi digital untuk mencari informasi-informasi yang penting tentang PHBS. Baik, untuk tindak lanjut dari kegiatan P5 kita ini tentang PHBS nanti, perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi program rutin untuk pembiasaan peserta didik di sekolah. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam program kita ini ya tentang PHBS. Nanti Ibu akan membicarakan dengan kepala sekolah dan bagian kesiswaan tentang program kita yang kita laksanakan tentang P5 ini ya, agar bisa jadi program yang rutin untuk pembiasaan peserta didik di sekolah nantinya ya. Selain kelas 4 nanti siswa lain juga bisa mendapatkan ini ya. Yang kedua, peserta didik melakukan pengimbasan terkait kebersihan diri maupun lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tindak lanjut yang kedua ya. Kalian diharapkan bisa melakukan pengimbasan terkait kebersihan diri dan lingkungan sekitar ya. Bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga kalian lakukan pengimbasannya di rumah dan di masyarakat sekitar ya. Apakah bisa dilaksanakan? Bisa, pasti bisa ya. Melaksanakannya di sekolah dan di rumah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui 8 indikator tadi ya, 8 indikator PHBS, agar kalian bisa menerapkan, mengimbaskannya, itu bisa diimbas di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tindak lanjut yang akan kita lakukan nantinya. Kesimpulan dari materi tentang P5 kita ini, tentang pengenalan ini, kita akan membuat kesimpulan yang telah kita lakukan bersama-sama. Nah, kesimpulannya, Ibu minta salah satu anak untuk membaca kesimpulan yang telah dibuat bersama. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui praktek-praktek seperti mencuci tangan, makan makanan yang sehat, menggunakan WC yang bersih, berolahraga dengan teratur, memberantas nyamuk, tidak merokok, menimbang dan mengukur tetangga, tidak membawa makanan sekolah. Kita dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya penerapan PHBS juga diperkuat oleh upaya-upaya seperti pendidikan dan kesadaran peserta didik, program pendukung yang dibuat oleh sekolah untuk penerapan PHBS dan kerjasama sama warga sekolah. Ya, ini dulu. Tadi motor tuh yang ulangi sekali lagi ya dengan suara lantang. Kesimpulan yang telah kita buat bersama-sama adalah gitu ya. Itu juga. Kesimpulan yang telah kita buat bersama-sama, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
melalui praktik-praktik seperti mencuci tangan, makan makanan yang sehat, menggunakan WC yang bersih, berolahraga dengan teratur, memberantas nyamuk, tidak merokok, menimbang dan mengukur berat badan, dan membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya penerapan PHBS juga diperkuat oleh upaya-upaya seperti pendidikan dan kesadaran peserta didik. Program-program pendukung yang dibuat oleh sekolah untuk penerapan PHBS dan kerjasama sama warga sekolah. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, kalian akan ibu bagikan lembar LKPD untuk melihat kemampuan yang telah kalian dapatkan dari materi yang telah ibu berikan tadi ya, dari pengenalan tentang P5 ini. Nah, ibu akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian isi dan nanti dikumpulkan ya. Oke. Ini adalah LKPD yang akan kalian isi nanti untuk pemahaman kalian tentang materi P5 kita ini ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang boleh kalian kerjakan. Nanti baru dikumpulkan ya, kalau sudah selesai. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, ibu minta salah satu anak mengumpulkan hasil kerjanya. Ayo, kumpulkan. Terima kasih ya. Nah, kalian telah menyelesaikan mengerjakan LKPD yang telah diberikan tadi. Nah, ini sudah bagus ya, hasilnya sudah bagus. Nah, untuk hari ini pelajaran kita dalam tahap pertama pengenalan tentang P5 ini telah selesai. Minggu depan kita bertemu lagi ya pada tahap aksi. Nah, hari Jumat nanti kita akan bertemu lagi pada tahap aksi dan kita akan melakukan kegiatan aksinya ya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa, silakan. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami yang terkasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati proses belajar mengajar hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat berguna untuk kami dan orang di sekitar kami. Lindungilah kami pada perjalanan pulang ke rumah. Semoga kami dapat sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang.